Halo, ketemu lagi dengan saya Hai. Welly dan Papa Ed di sebelah saya. Kita lanjutkan untuk pembicaraan human design. Oke, sebelumnya saya bilang akan bertanya dengan tipe-tipe human design, tapi sebelumnya saya ini penasaran pengen tahu apa sih alasannya Papa Ed untuk belajar human design ini? Pertanyaannya bagus. Yang pasti harus tahu alasannya dulu ya, teman-teman ya, supaya kita nanti rasa ingin tahu kita itu lebih terfokuskan ya. Jadi gini, pada saat dulu pertama kenapa saya akhirnya terlibat dengan human design, yang pertama itu adalah pertanyaan dari masa kecil saya. Sebenarnya bukan pertanyaan secara langsung, ini kebetulan pertanyaan dari kakak saya pada waktu itu. Kebetulan ada satu kondisi di mana kami dimarahi oleh orang tua. Saya sama kakak saya memang selisihnya 5 tahun, jadi kalau nggak salah beliau pada waktu itu sudah SMA ya, kurang lebih sudah SMA. Itu dimarahi, sampai akhirnya ada satu kalimat, untuk apa sih saya dilahirkan? Mungkin ada ya pertanyaan seperti itu ya di benak kita masing-masing ya. Nah kemudian karena nggak sengaja kedengaran, akhirnya itu mancep di memori. Kemudian dalam perjalanan waktu juga saat bekerja, itu saya juga merasakan yang namanya sukses. Ternyata sukses itu sama seperti pertanyaan kakak saya pada waktu itu adalah untuk apa sih saya dilahirkan dan apa sih sukses itu, definisi sukses. Meskipun banyak orang yang menyatakan bahwa sukses itu punya rumah, punya tabungan sekian ya, kemudian punya mobil ya wis itulah mobil sport dan sebagainya ya. Tapi menurut saya bukan itu. Bagi saya sukses bukan seperti itu. Bagi saya sukses itu adalah sesuatu yang bisa saya bagikan kepada orang lain dalam bentuk tidak harus materi. Nah, dari 3 pertanyaan ini, dari 3 hal yang sesuatu yang tidak kelihatan ini, saya melihat bahwa sesuatu yang tidak terlihat ini biasanya menimbulkan effort yang lebih dibandingkan yang kelihatan. Ini adalah pasal-pasal kecil pada saat saya belum mengenal human design. Pada saat saya mengenal human design di periode COVID ya, di periode COVID itu sebagian dari pertanyaan ini terjawab. Untuk apa saya hidup? Itu terjawab di bagian human design yang menjelaskan tentang misi jiwa. Ya, misi jiwa. Jadi pada saat kita dilahirkan itu kita sebenarnya sudah punya tujuan, sudah punya misi. Tinggal misi ini mau dijalankan atau tidak. Yang kedua, terjawab juga yang berkaitan dengan sukses. Sukses saya ternyata memang betul berbeda dengan sukses yang tadi atau yang dicapai oleh teman-teman saya. Punya rumah besar, punya mobil sport, kemudian punya tabungan sekian M. Ternyata saya tidak. Sukses bagi saya itu adalah, teman-teman tahu nggak kalau misalnya kebahagiaan seorang guru adalah melihat kalau muridnya menjadi orang yang berhasil. Itu adalah sukses yang tidak terlihat. Nah, itulah yang sebenarnya sukses menurut versi Papa Ed. Jadi Papa Ed ini mulai dari sejak kelas 6 SD timbul pertanyaan mengapa saya dilahirkan. Baru setelah ya kita nggak lama ya zaman COVID ini mendapatkan jawabannya. Ya apa Betul. itu sebab kenapa dilahirkan? Ya. Oke, jadi tujuan hidupnya Papa Ed sudah terjawab. Akhirnya di situ. Dan itu sebenarnya juga nggak sengaja loh kawan untuk ketemu dengan akun dari Human Design ya. Kebetulan pada waktu itu memang si pendiri dari Human Design ini menawarkan satu bentuk ini istilahnya apa tuh? Kayak Zoom untuk memperkenalkan human design. Nah pada waktu itu kebetulan timingnya nggak pas. Jadi pada saat itu Pak Pait kemudian nggak terlalu fokus ke human design-nya. Padahal human design pada saat itu di Indonesia, booming banget. Oke. Nah kemudian apa nih? Pertanyaan lagi apa? Pertanyaannya ya mungkin tadi ya Papa Ed jadi mendapatkan misi sukses ya.
Suksesnya menurut Bapak Ed apa sih? Itu tadi sudah kejawab sih sebenarnya, yaitu Bapak Ed lebih suka kalau misalnya yang Bapak Ed, kalau dibilang murid kok nggak pas ya. Jadi mereka yang sudah bisa menemukan dirinya sendiri melalui Bapak Ed ya, mungkin itulah yang menjadi suksesnya Bapak Ed. Jadi Bapak Ed ini membantu dan membimbing ya orang-orang untuk menemukan dirinya. Lebih tepatnya itu. Iya. Berarti kalau gitu tujuannya belajar human design salah satunya ini, Bapak Ed. Betul. Jadi belajar dari human design itulah. Makanya tadi Bapak Ed bilang ya, dari human design inilah apa yang menjadi pertanyaan dari Bapak Ed dulu itu terjawab, yaitu jawaban dari kenapa sih kita harus dilahirkan, itu satu. Itu terdapat di misi jiwanya Bapak Ed. Jadi tadi mungkin yang untuk menemukan ya membimbing untuk orang untuk mengetahui misi hidupnya itu salah satu dari tujuan Bapak Ed ya. Betul. Okay. Jadi salah satu tujuan Bapak Ed belajar dari human design ini pengalaman pribadi ya teman-teman ya, jadi nggak bisa disamaratakan ya. Yang pertama itu Bapak Ed menemukan tujuan misi jiwanya Bapak Ed itu melalui human design. Kemudian yang kedua, arti sukses menurut Bapak Ed berdasarkan human design-nya Bapak Ed itu sudah terjawab juga. Kemudian yang ketiga itu berkaitan sama mungkin dari faktor kesehatan ya, seperti nggak boleh makanan pedas, nggak boleh makanan yang sifatnya panas. Pedas itu salah satunya ya. Itu terjawab dari human design ini. Jadi tujuan kita belajar human design adalah memang pada dasarnya adalah untuk mengenal diri kita yang sebenarnya, diri kita yang sejati. Salah satunya adalah ya kita tahu misi jiwa kita, kemudian arti sukses kita, dan yang ketiga itu berkaitan sama pada saat kita menjalani kehidupan ini, keputusan apa yang harus kita ambil tanpa terpengaruh oleh sekitar kita. Nah itu kalau sudah tahu human design-nya bisa dikondisikan ke human design kita masing-masing. Itu. Oke. Jadi itu mulia juga ya ini. Jadi kalau kita belajar human design. Nggak mulia juga ya. Tapi kembali lagi ke masing-masing ya, karena memang belajar human design ini tidak kita serta-merta satu kali atau hanya sekedar ngumpulin sertifikat ya, enggak. Tapi kalau di Bapak Ed memang Bapak Ed arahkan untuk sampai benar-benar kenal dengan dirinya sejati, diri yang sejatinya. Karena dari situlah kita bisa mengenal kedepannya kita atau perjalanan kita kedepannya itu seperti apa. Oke. Enggak berat ya bahasanya ya. Oke, mungkin ini masih belum berat ya. Nanti berikutnya kita akan membahas lebih dalam lagi tentang human design ya. Apa tipe-tipe human design. Oke, siap. Oke, candikan untuk podcast berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like. Oke. Nyalakan loncengnya. Oke, thank you. Thank you.